Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,33%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,11% dan penurunan volume sebesar 6,69%. Untuk Bitcoin sendiri terjadi peningkatan sebesar 0,44% dalam 24 jam terakhir, dan membuat Bitcoin sekarang trading di angka 26.628. Artinya kembali mantul dari struktur support di 26.400-an ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,03% di angka 1.628. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 1,28% di angka 217,66. Artinya ini struktur resisten ketembus kayaknya ya. Coba kita lihat dari close-nya kayak gimana. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 0,33% di angka 49 sen. Lalu Cardano terjadi koreksi tipis sebesar 0,16% di angka 24 sen. Untuk Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,33% di angka 0,06. Lalu Toncoin ya yang baru saja masuk ke top 10, dia terkoreksi sebesar 2,5%-an dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka $2 lebih 33 sen. Lalu Solana di ranking ke-10 dia meningkat sebesar 0,68% di angka $19 lebih 11 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita geser ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand ya. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah di sini, seperti satu Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH, dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Ya, kita bisa lihat di sini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Ya, yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi nggak ada ceritanya kita udah dapat satu chance dan kita nggak dapat hadiah. Ya, tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa? Ya, cara untuk mendapatkan si chance seperti apa? Gampang banget. Yang pertama di sini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan satu chance ya. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kalian mendapatkan satu chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volumenya bisa mendapatkan dua chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD mendapatkan dua chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kalian bisa mendapatkan dengan cara derivative trading dengan volume sebesar 50 juta US ya. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya bisa klik di link referral kita di bawah ya. Rulesnya ya sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2 as easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18 dan seterusnya bisa ikutan event ini. Dan selanjutnya kita geser ke Economic Calendar, kita geser dulu ke GMT plus 7 supaya jadi waktu Indonesia Barat ya. Dan tanggal 18 September hari Senin, seingat gue nggak ada yang terlalu penting. Coba kita cek ya. Dan benar ya, untuk hari ini lagi-lagi dari US belum ada data yang terlalu penting. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, untuk besok tanggal 19 coba kita intip dulu yang penting atau enggak dari US ya. Dari US lagi-lagi besok juga belum ada yang terlalu. Oh, ada satu nyelip ya. Yaitu building permits ya. Building permits ini akan keluar nanti setengah 8 malam. Nah, untuk building permits ini harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi seingat gua. Yes, ya berarti lebih rendah daripada 1,4 ya sekitar 1,441 lah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke newsnya dan news ini datang dari Jepang ya. Ini jujurnya cukup mengagetkan. Kenapa? Karena Jepang ini biasanya sedikit lamban dalam urusan regulasi kripto. Walaupun bisa dibilang dulu exchange terbesar kripto dulu di sana ya.
Jadi sekarang unik juga di mana Jepang ini akan mengallow startup untuk bisa raise fund dengan cara ICO begitu ya. Ini cukup berbalik dibandingkan dengan di US. Waktu itu kan diberantas untuk ICO. Nah, di sini di Jepang malah dibikin legal dan dibikin step by stepnya, which is good ya. Nah, namanya apa? Dikategorikan menjadi investment business limited partnership disebutnya ya. Walaupun technically speaking ini disebutnya ICO, tapi ICO yang legal lah dalam tanda kutip begitu ya. Nah, jadi kita coba lihat lebih detailnya ya. Jadi according to Japanese financial news site mereka, the Nikkei ya, which is kalau kalian tahu Nikkei itu kayak indeks saham gabungannya mereka ya. Nah, mereka ini mengkategorikan suatu applicable category of funds ya yang dikasih nama investment business limited partnership. Ya, jadi cara kerjanya sangat mirip seperti ICO yang kita tahu sebelum-sebelumnya ya, ICO seperti Ethereum, Cardano, Polkadot. Tetapi perbedaannya apa? ICO di sini itu legal gitu. Jadi ada hukumnya ya, which is cool ya. Nah, jadi ini cukup unik sekali lagi karena Jepang itu biasanya selalu nge-lag dalam urusan embracing digital asset. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir ini sedikit berbeda ya. Bahkan kita tahu juga Binance itu sudah mulai masuk ke Jepang ya sejak dia melakukan pembelian Sakura Exchange Bitcoin di November 2022 kemarin. Dan sekarang sepertinya sedang ngurus perlahan untuk izin-izin mereka di sana ya. Jadi kayaknya makin benar nih ya. Asia ini semakin membuka pintu mereka ya karena melihat di Amerika sepertinya dipersulit begitu ya, which is good ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa kita di Twitter. Ini ngomongin soal apa? Ini ngomongin soal hal yang sangat simple banget sebenarnya ya. Ada yang masih nanya, "Bang, kita ini sekarang sebenarnya udah masuk ke bull market atau belum sih?" ya. Well, technically speaking, kita ambil dari 2 cycle sebelumnya lah ya. 2 cycle dan ya satu cycle sebelum juga ya. Cycle sebelumnya waktu zaman Covid ya 2019 sampai ya 2022 lah ya 2022 kalau kita ngitung topnya ya. Dan di cycle 2015 ya. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi? Yang terjadi ini suka ada trend line yang terbentuk ya. Ini trend line terbentuk karena bear market ya, jadi resistance ya, trend line yang bentuknya resistance. Nah, kalau kita lihat dari cycle ke cycle, setiap kali monthly close di atas ya dari trend line ini biasa menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka siap untuk masuk ke cycle selanjutnya ya. Nah, di 2015 seperti itu, 2019 seperti itu, dan kali ini juga pun sudah tembus. Nah, tapi kalau gitu Bang, artinya udah nih pump? Enggak juga. Karena kalau kita lihat di sini ada kemungkinan saat sudah tembus, dia koreksi lagi tapi lanjut ke atas. Nah, jadi artinya apa? Artinya yang ingin gue tekankan adalah kalau secara cycle, kemungkinan besar kita sudah masuk cycle selanjutnya. Sudah masuk ke bull market yang di selanjutnya lah gitu kesannya. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa koreksi lagi. Begitu ya. Kita masih bisa koreksi lagi ke trend line biasanya. Tetapi kemungkinan untuk membuat lower low highly unlikely gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kondisinya itu doing good ya. Kita bisa lihat dia berhasil bertahan di atas dari 26.412 untuk kedua kalinya nih dalam ya minimal 2 hari ke belakang ya. Nah, tetapi buat lo yang denger DCWT gue dari kemarin atau dari kemarin lusa tahu bahwa sudah banyak resisten yang menunggu, yang siap menghajar Bitcoin. Salah satunya apa? MA50 di sini di 27.200-an, which is ini juga dia literally benar-benar berkonfluence dengan bull support band ya. Lalu juga di sini ada MA200 di 27.700-an, lagi-lagi juga dekat dengan bull support band yang sedikit lebih di atas ya. Nah, jadi siap-siap nih, ada banyak struktur yang siap menjegal Bitcoin. Jadi kita boleh punya harapan Bitcoin bisa rally membuat higher high, tetapi PR besar ini kita tidak bisa tutup mata ya. Jadi itu untuk di daily, untuk di weekly-nya kita langsung masuk aja ke sini. Untuk weekly-nya itu bull support band ada tepatnya di angka, ya basically di angka yang sama sih ya. 27.800-an dan di 27.200-an, beda tipis-tipis. Plus di sini ada EMA 200 weekly juga gitu. Ya, jadi gua mungkin akan mulai bergeser lagi ke bullish ya apabila weekly close-nya bisa di atas dari semua struktur ini ya.
di atas semua sini, dan bukan cuma itu tapi bisa bounce di daerah sini. Kalau belum bisa weekly close atau belum bisa reclaim di sini dan belum bounce, gua masih cenderung akan lebih ke bearish dan possibility untuk reject kedua kalinya dan membuat lower low masih cukup besar. Begitu, karena lagi-lagi di weekly banyak, di daily banyak. Ya, kita tumbukin di sini nih ya. Weekly dan di daily ini banyak banget. Kita bisa cek di sini ya. Jadi PR dari Bitcoin literally ada 1 2 3 4 ya. 5 technically sama di sini ya. Nah, kalau ini bisa semua ditaklukkan, barulah kita boleh lebih tenang untuk lebih bullish. Tapi for now, gua masih reserve sedikit ke bearish begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya gua akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kondisinya nanggung jujurnya ya, ke reject belum, membuat lower low belum. Jadi kalau gua sekarang lihat kayak gini sih ada possibility membuat suatu higher low dan lanjut lagi dan lanjut lagi rally ke sini ya. Harapan gua kalau sampai seperti itu, ke reject 1, reject 2 dan membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya ya. Itu kurang lebih harapan gua untuk di XY. Buat lo yang nggak tahu kenapa, karena lagi-lagi DXY yang melemah adalah pertanda bull market yang sustainable. Kalau indeks dolarnya terus menguat, bull marketnya akan nanggung begitu ya. Dan ini tentunya ngaruh juga bukan cuma ke kripto tetapi ke risk on aset lainnya seperti saham-saham, indeks gabungan dan lain-lain ya. Nah, maksud indeks gabungan bukan cuma yang di Indo ya, tapi seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones gitu ya, semua akan terpengaruh juga dengan indeks dolar yang terus menguat ya. Tentunya terpengaruh buruk. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Tentunya ini brands dari hardware wallet ya. Dan free shipping untuk seluruh Indonesia. Jadi buat lo yang tertarik bisa klik di link description gua di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dia berhasil mempertahankan buy limit pertama di 26.412 ya. Jadi untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 26.412 harusnya sudah kena. Buy limit kedua boleh pilih di EMA 20 atau di 26.000 lebih 32. Dan buy limit ketiga di 25.733. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Sayangnya masih dalam posisi yang nanggung. Jadi untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2. Bisa di 27.700 atau di 27.710, mirip-mirip ya. Jadi ya ini gue jadiin satu aja Confluence ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 25.551. Sementara untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25.551, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 27.721 atau 27.710 ya. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sayangnya buy limit ke ini ya berarti ya. Buy limit pertamanya ya tembus ya, walaupun dari kemarin sih sebenarnya ya. Jadi sekarangnya tersisa untuk buy limit di Ethereum masih sama seperti kemarin sebenarnya di 1623 dan di 1567 ya. Ini untuk buy limit kedua dan buy limit ketiga untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 1623. Artinya kita sudah punya posisi long di sini ya. Nah, target TP posisi long kita di mana? Target TP posisi long kita adalah di 1684, which is itu adalah struktur ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1684. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita sekarang di angka 1623. Dan selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini dengan jelas dia reject oleh apa? MA20 ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa di sini dia secara posisi spot masih sama, buy limit pertama di 45 sen, buy limit kedua di 40 sen, dan buy limit ketiga di 38 sen. Itu untuk posisi spot di XRP.
Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Kemarin kita sudah dapat TP posisi long. Retest 1, retest 2 di sini kita sudah kena target TP. Sebentar, ini di mana ini? Kena target TP kemarin dan kita sudah di sini. Ya, kita udah kena profit sebesar 7%-an saya ingat gua. Yes. 7,4%-an lah, not bad ya. Nah, untuk posisi shortnya sayangnya kita nggak dapat karena di tanggal 16 Septembernya kemarin kita nggak dapat retest kedua ya. Jadi untuk sekarang masih sama setupnya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 46 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 46 sen sebagai support. Seperti di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 50 sen. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat kemarin terjadi reclaim di 216,1 dan bahkan sudah terjadi retest sebagai support ya. Artinya apa? Buy limit dari BNB kembali aktif yang pertama ya. Jadi buy limit pertama di 216,1, buy limit kedua di 205 dan buy limit ketiga di 196,9. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 219,4, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di mana? Target TP kita bisa pertimbangkan di 205,6 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 ke 206 atau 205 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 219,4. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya, dia nyaris retest lagi ke buy limit ketiga tapi belum. Jadi untuk posisi spotnya masih sama, buy limit yang tersisa untuk Cardano adalah di 24 sen ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya sayangnya nanggung ya. Jadi untuk sekarang masih sama seperti kemarin setupnya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 23 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 25 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 23 sen. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.